Sinbad, Dongeng 7 Pelayaran Ajaib atau Peta Rahasia Kekhalifahan Abbasiyah. Ini dia fakta maritim Baghdad. Kita telah melihat intrik istana Harun al-Rasyid dan hiruk-pikuk pasar Alibaba. Kini kita meninggalkan daratan Baghdad dan berlayar di atas ombak yang berbahaya. Sinbad, si pelaut, namanya identik dengan petualangan yang tidak masuk akal. Pulau bergerak, burung raksasa Roach, monster laut. Bisakah kisah-kisah fantasi ini yang tercatat dalam 1001 malam benar-benar menjadi panduan navigasi? Episode ini akan membongkar di balik 7 pelayaran legendaris Sinbad. Kita akan mencari tahu seberapa jauh fantasi dan seberapa akuratkah kisah ini mencerminkan dominasi kekhalifahan Abbasiyah di jalur maritim dunia. Sisi malam dari Sinbad adalah kisah tentang kemalangan dan keberuntungan yang berulang. Sinbad, seorang pedagang kaya dari Baghdad, selalu kehilangan segalanya dalam 7 pelayarannya, hanya untuk kembali kaya dari sebelumnya. Kita disajikan bahaya yang luar biasa, bertemu makhluk mitologi terdampar di pulau yang ternyata adalah panggung paus raksasa atau dilempar batu besar oleh burung rock yang membawa berlian dari lembah ular. 7 kisah ini jelas hiburan murni, tetapi di balik naskah dongeng ada cetak biru maritim yang sengaja, yang sangat nyata, yang digunakan oleh para pedagang Abbasiyah pada masa itu. Sisi hikmah mengungkap kebenaran mendasar. Pada masa Abbasiyah, perdagangan maritim adalah sumber utama kekayaan mereka. Pelabuhan Basra dan Siraf adalah gerbang yang menghubungkan Baghdad dengan Timur Tengah. Sinbad yang asli, meskipun bukanlah satu orang, namun mewakili prototipe pedagang muslim yang berlayar jauh ke Asia Tenggara. Mari kita lihat korelasinya. Pelayaran ke India atau Sri Lanka, catatan pelaut Arab saat itu memang penuh dengan bahaya ekstrim, bukan monster, tetapi angin muson, badai, dan bajak laut, gunung magnet, dan lembah ular. Banyak sejarawan percaya ini adalah hiperbola dari bahaya magnetik di laut tertentu yang mengganggu kompas, atau jalur perdagangan berbahaya di wilayah kepulauan tertentu. Burung rock ini kemungkinan terinspirasi dari mitos lokal di Madagaskar, di mana kapal-kapal Arab berdagang. Kisah rock adalah cara dramatis untuk menggambarkan besarnya bahaya laut. Sinbad adalah jurnal perjalanan yang didramatisasi. Ia menunjukkan kemana perginya kapal-kapal Baghdad, Teluk Persia, Laut Arab, Samudra Hindia, hingga ke Cina. Jadi, mengapa Sinbad harus kembali lagi dan lagi? Meskipun ia sangat kaya dan terus dihantam bencana,
Sisi malam mengatakan ia didorong oleh takdir. Sisi hikmah mengatakan ia didorong oleh ekonomi dan monopoli resiko. Pedagang Abbasiyah sadar meskipun resikonya besar, badai, karang tersembunyi, penyakit, keuntungan dari rempah-rempah, porselin, dan sutra dari timur jauh melebihi resikonya. Fantasi Simbad dengan monsternya berfungsi sebagai peringatan yang dilebih-lebihkan kepada para pedagang yang baru. Ya, ini sangat berbahaya, tetapi jika kamu selamat, kekayaanmu tak terbayangkan. Ini memperkuat citra kekhalifahan sebagai satu-satunya entitas yang mampu menaklukkan lautan berbahaya itu. Sinbad mengajarkan kita bahwa di masa lalu, garis antara mitos dan peta itu sangat tipis. Dongengnya bukan panduan navigasi, tetapi adalah catatan etnografi yang luar biasa tentang ambisi maritim Baghdad. Episode berikutnya, setelah pelayaran, kita kembali ke daratan, ke kisah yang paling ikonis. Kita akan membedah Aladin dan lampu ajaibnya. Apakah Aladin benar-benar terjadi di Arab, atau dia adalah kisah yang dicuri dari tempat lain? Jangan hanya mendengar dongeng, pelajarilah hikmahnya. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk petualangan selanjutnya. Aladin bukan dari Arab, fakta asli, kisah lampu ajaib, Tiongkok atau Baghdad.